Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus kita. Salam kemenangan iman. Salam kemenangan iman. Tuhan Yesus baik, amin. Di dalam hidup baik bagi kita semuanya. Kami menyapa juga bagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dimanapun kita semuanya berada, baik yang secara onsite di tempat ini, selamat beribadah kepada Tuhan. Bagi juga yang mengikuti secara online, dimanapun Bapak Ibu Saudaraku berada, biarlah kita sama-sama datang beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus kita bersama-sama dengan Gereja Kemenangan Iman Indonesia di cabang Surabaya Pusat ini. Kita datang untuk memuji nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan Yesus Kristus kita, sebab pengorbanan Tuhan sungguh sempurna bagi kita semuanya. Mari kita datang menyembah kepada Tuhan, meninggikan nama Yesus Kristus kita. Kita meninggikan Tuhan, kita naikkan pujian kita kepada Tuhan kita. Pengorbananmu sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami datang kepada Yesus Kristus memuji kita.
Sebab kasih Tuhan itu senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Tuhan telah memberikan kebaikan-Nya bagi kita semuanya. Untuk itu kita patut untuk meninggikan nama Tuhan, memuji nama Yesus Kristus kita. Sebab kekuatan Tuhan telah diberikan bagi kita semuanya. Bapak saudaraku, kita semua masih kuat untuk bangkit berdiri. Amin. Kita meninggikan nama Tuhan kita. Biarlah kita datang kepada Tuhan Allah dahsyat di tempat kudusnya. Kita angkat pujian kita, gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Terima kasih Tuhan, kami datang meninggikan Engkau. Kami memuji nama Yesus Kristus. Allah Bapa. Biarlah kita tidak pernah meragukan kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan kita semuanya. Sekalipun pasti kita pernah mengalami kesesatan, mengalami masalah dan persoalan di dalam kehidupan kita, tetapi biarlah kita tetap percaya Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita. Biarlah kita berjalan dengan Tuhan dan kita tidak pernah ragu akan kesetiaan di dalam kehidupan kita. Mari kita memuji nama Tuhan kita. Dengan Tuhan tak pernah ragu akan kesetiaan. Jiwa
mukjizat, Allah yang penuh dengan kasih dan karunia bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan, untuk saat ini kami mau datang menyembah nama Yesus Kristus. Biarlah Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, kami menyiapkan diri kami untuk menyembah nama Yesus Kristus. Kami mau masuk di dalam hadirat-Mu Tuhan, bersama dengan Roh Kudus-Mu untuk memenuhi kami Bapa. Kami mengangkat tangan kami kepada-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami mau menyembah Engkau Tuhan, Engkau Yesus yang layak untuk dipuji dan disembah. Kami datang Tuhan untuk mengejar hadir-Mu pada saat ini Tuhan. Kami menyiapkan hati kami, pikiran kami, jiwa kami untuk tertuju kepada-Mu Tuhan. Mari kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Mari kita mendekat kepada Tuhan, mengejar hadir-Mu. Terima kasih. Dekat padamu itu rinduku. Setiap katamu kamu menunggu. Kamu sampai ku temukan.
Tuhan tidak ada yang mustahil. Yes. Bagimu tidak ada yang mustahil Tuhan. Kau akan melakukan perkara dan mukjizat yang ajaib Tuhan. Engkau yang selalu ada untuk membimbing kami, memimpin kami Tuhan. Saat ini kami siapkan hati untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami bawa hati, jiwa, pikiran kami untuk tetap tertuju dan fokus mendengarkan firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Terima kasih. Dimanapun juga yang ikut boleh mendengarkan dan juga pada mengikuti ibadah
baik secara onsite dan secara online. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya. Kita siap mendengarkan firman Tuhan. Semuanya yang siap katakan amin. Oh, haleluya. Puji Tuhan, saudaraku. Tuhan memberkati. Minggu yang lalu kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang berpegang hanya dalam Tuhan. Sedikit saya ingatkan kembali bahwa firman Tuhan berkata bahwa kita berbahagia dan yang Tuhan sukai adalah jikalau kita memahami dan mengenal Tuhan. Tuhan berkata, jangan hendaknya kamu berpegang oleh karena kekuatanmu, oleh karena kebijaksanaanmu. Jangan berpegang oleh karena kekayaan, oleh karena kepintaran, oleh karena kepandaian, ya. Tetapi berpeganglah dalam nama Tuhan. Amin. Puji Tuhan, saudara yang kasih. Oleh karena oleh berkat-berkat kita boleh bersyukur kepada Tuhan dan memang harus bersyukur. Bahkan kalaupun tidak diberkati atau juga masih dalam keadaan apapun, Tuhan berkati, kita senantiasa harus mengucap syukur dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki oleh Allah bagi kita. Amin. Puji Tuhan. Saya percaya semua kita sudah diberkati oleh Tuhan dan pasti akan semakin diberkati lagi. Kita diberkati dengan firman kebenaran yang bertambah-tambah, kita boleh mengenal Tuhan dengan semakin bertambah-tambah benar lagi. Kita semakin bertambah-tambah memahami kehendak Tuhan dan jalan Tuhan bagi kehidupan kita. Walaupun belum sempurna, kita terus masih belajar untuk mengenal Tuhan, memahami Tuhan, mengerti jalan Tuhan, kehendak Tuhan dalam kehidupan kita setiap pribadi. Haleluya. Hari ini kita akan membaca firman Tuhan secara kita akan diajari oleh firman Tuhan. Mari kita berkata serupa kasih, saya siap diberkati oleh firman Tuhan. Saya siap diberkati oleh firman Tuhan. Saya menerima firman Tuhan adalah kebenaran yang sejati. Pasti hidupku semakin diubahkan, diperlengkapi, dituntun kepada jalan Tuhan dalam kebenarannya sampai kepada kemuliaannya. Haleluya. Amin. Kita buka sebentar saudara kasih ayat membuka bagi kita Mazmur 25 ayat 9. Itu merupakan tema bagi kita pada hari ini, bahwa Tuhan mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Haleluya. Ayo sama-sama kita baca. Di layar ada. Puji Tuhan. Dua. Ya, ayo sudah. Saya belum dapat. Ya. Mazmur 25. Oke, mari sama-sama dua ya. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. 1 ayat 10. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Tema bagi kita adalah ayat 9. Ia membimbing, Tuhan membimbing orang-orang yang berpegang kepada hukum, ya. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Sering sekali kita berpikir jalan kita adalah jalan Tuhan. Tetapi ada firman Tuhan tertulis, jalan Tuhan bukan jalanku. Ya. Dalam kitab saya berkata, rancanganku bukan rancangan Tuhan, tapi rancangan Tuhan adalah yang menjadi rancangan kita. Jalan Tuhanlah yang menjadi jalan kita. Oleh karena itu sering sekali saudara Tuhan kasih, ketika Tuhan menunjukkan jalan yang akan kita lakukan atau jalannya untuk membawa sesuatu mujizat, membawa berkat, membawa pemulihan, kerap kali saudara jalan Tuhan itu menurut akan pikiran kita tidak dapat kita pahami atau bertolak belakang dengan pengertian kita sendiri, bertentangan dengan kemauan kita, atau tidak masuk akal, atau tidak baik menurut kita.
menurut saudara kasih harapan kita, atau juga menurut situasi yang biasa bagi kehidupan kita agak baik. Karena menurut kita masih ada yang lebih baik, kenapa harus begini, kenapa harus ini, ya. Tetapi saudara kasih jelas tadi firman Tuhan ayat 10 berkata dalam Mazmur pasal 25 tadi, segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. Ada yang dikatakan segala, bukan sebagian. Jadi tidak ada jalan Tuhan itu yang curang atau juga yang membawa kita untuk membawa kepada kecelakaan atau kehancuran. Kalau Tuhan sudah menunjukkan jalannya yang harus kita lakukan atau petunjuknya yang harus kita kerjakan, sebenarnya itulah yang membawa kita kepada kehendak dan rencananya yang mulia. Oleh karena itu, setiap pribadi kita, saudara Tuhan kasih, hendaknya kita tidak bersandar kepada pengertian kita pribadi. Jangan kita selalu menuruti apa yang menjadi perasaan kita atau situasi yang biasa kita lakukan atau yang kita inginkan. Maka disitulah diperlukan saudara kasih pribadi yang rendah hati. Karena kerendahan hati adalah melepaskan kebiasaan atau kesenangan untuk melakukan yang benar menurut Tuhan. Kita mau melepaskan keinginan kita atau harapan yang ada pada kita yang kita miliki secara pribadi, atau juga pemikiran kita, pengertian kita, perasaan kita, kita harus taklukkan, kita harus tundukkan untuk melakukan kebenaran yang Tuhan tunjukkan bagi kita. Karena itulah jalannya, dan jalannya itu pasti sempurna. Haleluya saudaraku. Jadi kalau pikiran kita selalu menentang apa yang tidak kita mau, padahal itu jalan Tuhan, sebenarnya itu adalah mengarah kepada keangkuhan atau kebodohan. Sebenarnya keangkuhan itu bisa juga karena kebodohan, ya. Jadi marilah kita belajar. Oleh karena itu Tuhan memberikan pengajaran-pengajaran kebenarannya, firman-firmannya kepada kita, dan kita dikaruniai Roh Kudus yang bisa menaklukkan keinginan daging kita, yang bisa mengarahkan pikiran kita, hati kita, perasaan kita untuk melakukan kebenaran, walaupun itu bertentangan dengan situasi atau keadaan kita sendiri. Dan sebenarnya ketika kita melakukan dengan rendah hati, disitulah letaknya iman. Iman itu cenderung mengajari kita juga untuk memiliki pribadi yang rendah hati. Jadi orang beriman itu adalah belajar untuk rendah hati. Haleluya. Jadi menawan pikirannya, kehidupannya, kehendak dagingnya kepada kehendak Tuhan, kepada firman Tuhan. Itu sebabnya belajar rendah hati ini tidak dalam waktu yang singkat, tetapi seumur hidup kita, dan belum ada mendapatkan sertifikat di dalam dunia ini. Oh, lulus rendah hati, belum. Nanti sampai kita di surga baru mendapatkannya. Amin. Haleluya saudaraku. Tapi namun pun demikian, Tuhan melihat sikap dan kerinduan kita untuk mau terus belajar diubahkan, semakin bertambah-tambah mengarah kepada firman kebenaran. Walaupun kita mungkin salah, keliru, atau juga menentang kebenaran itu karena ingin kita melakukan seperti maunya kita, seperti kehendak kita, seperti jalannya yang kita inginkan. Tetapi Tuhan sabar dan membimbing kita. Lalu kita mau serta kasih melakukannya, disitulah Tuhan semakin bertambah-tambah memulihkan, membawa kita kepada hal-hal yang luar biasa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tadi ada nyanyian berkata, hidupku ditentukan oleh perkataanmu. Apakah perkataan Tuhan firman? Selain firman, ada hal-hal ketika kita bersemu dengan Tuhan, ada hal-hal yang Tuhan katakan kepada kita setiap pribadi
untuk hal-hal situasi tertentu atau untuk sesuatu waktu tertentu dan hari-hari kita. Ya, jadi biarlah kita saudara kasih mau untuk belajar mengatakan, ya Tuhan, aku mau untuk melakukan kebenaran-Mu. Lalu kalau kita pun saudara kasih masih gagal lagi, ayo kita bangkit lagi dan belajar lagi, karena Tuhan pasti akan menolong kita dan memperlengkapi kita dengan kekuatan kuasa-Nya, sehingga kita mampu untuk melakukannya lagi. Amin, saudaraku. Haleluya. Nah, puji Tuhan, saudaraku yang kasih, dalam nama Yesus. Dan ada level-level kerendahan hati. Nah, semakin kita melakukan kerendahan hati, semakin Tuhan menuntut kita lagi untuk level yang semakin bertambah-tambah, rendah hati yang semakin bertambah dalam lagi. Seperti Yesus, Dia sampai merendahkan dirinya, turun sampai tempat yang paling rendah. Ya, turun ke dunia, tempat yang paling hina. Dan ketika di dunia pun Dia turun lagi ke tempat yang paling dasar, yaitu alam maut. Dia sampai mati oleh karena kerendahan hatinya dan ketaatannya. Jadi rendah hati itu juga sangat paralel dengan ketaatan. Haleluya. Nah, jadi ketaatan bukanlah ketaatan kalau masih bersyarat, kalau masih hanya sesuai dengan pikiran kita, kehendak kita, maunya kita, perasaan kita, harapan kita untuk melakukan kebenaran. Itu bukanlah ketaatan yang benar. Itu hanya masih ketaatan yang bersyarat. Tuhan tidak senang ya kalau masih ketaatan kita ketaatan yang bersyarat. Dan itu masih sering ada pada kita, ya. Oleh karena itulah kita terus akan setia kepada Tuhan, dan kita harus selalu membawa hidup kita untuk boleh berserah, merendahkan diri, berdoa, bersujud di kaki Tuhan, menyembah kepada Tuhan. Karena kita tidak bisa melakukan pribadi atau karakter ketaatan kerendahan hati dengan kekuatan manusiawi kita. Harus dengan pertolongan Roh Kudus, karena manusia daging ini selalu akan menentang kebenaran. Daging ini selalu menentang kebenaran. Kitab Galatia berkata, keinginan roh adalah kehidupan, ya, tetapi keinginan daging adalah kepada kebinasaan. Karena keinginan roh takluk kepada kebenaran, tetapi keinginan daging menentang kebenaran. Ya. Itu sebabnya setiap kali kita mau melakukan kebenaran, hati kita ingin untuk melakukan kebenaran, melakukan kehendak Tuhan. Tapi daging pas berkata, nantilah, tunggulah, itu bukan bagianmu. Nah, saudara yang kasih, tetapi ketika kita selalu membawa hidup kita kepada kebenaran, persekutuan dengan Roh Kudus, kepada firman-firman Tuhan, maka daging pasti semakin dikalahkan. Itu sebabnya berikanlah roh kita untuk selalu menikmati, diisi oleh perkara-perkara yang rohani. Amin. Haleluya. Mari kita sampai kepada firman Tuhan, saudara terkasih. Kita baca 2 Raja-Raja pasal yang ke-5. Langsung kita kepada contoh bagaimana pemulihan atau juga berkat-berkat yang memulihkan segala sesuatu di dalam kehidupan seorang yang bernama Naaman. Harus merendahkan diri dia untuk melakukan jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan kepadanya, yaitu melalui hambanya Elisa. Kita baca 2 Raja-Raja pasal yang ke-5. Ayat 1, mulai ayat 1, saudara kasih, kita baca sampai dengan ayat yang ke-4. Naaman panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri
Israel, ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Ayat 5, maka jawab Raja Aram, baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Mari kita perhatikan. Naaman ini sudah kasih tidak ada kekurangan apapun secara dunianya. Seorang yang berhasil, punya pangkat, punya kedudukan, disayang, dihormat, ya, dan selalu berkemenangan dalam pekerjaan-pekerjaannya, berhasil. Tetapi ada suatu masalah yang datang menerpa kehidupannya, bahwa Naaman dia sakit kusta. Nah, saudaraku yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, di dalam kehidupan manusia ada suatu saat pasti mengalami ada masalah dalam hidupnya, dan masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh kedudukannya, masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh hartanya. Bahwa Naaman ini juga adalah orang yang mempunyai harta dan kekayaan. Buktinya ketika dia pergi, ya, untuk mencari, ya, Nabi Tuhan, karena seorang gadis menjadi pembantunya, membantu nyonyanya dalam rumah. Dia menyatakan bahwa di Samaria ada seorang hamba Tuhan yang bisa menyembuhkan penyakit. Dia hanya berdoa, ya, dia berdoa dan juga bisa terjadi mujizat kesembuhan. Dan Naaman mempersiapkan 6.000 sikal emas, 10 potong pakaian, membawa perak. Berarti dia harus kasih semuanya memiliki segala sesuatu. Secara dunianya gak ada yang kurang. Tetapi penyakit kusta gak bisa diselesaikan, tidak bisa menyembuhkan, harta emas peraknya tidak bisa menyembuhkan kustanya. Ada penyakit yang datang menerpa hidupnya. Mungkin katakanlah kalau COVID kasih masih bisa tertolong, kan bisa, ya. Walaupun ada yang kena pada waktu COVID melonjak masih ada yang tertolong dengan protokol kesehatan, dengan pengobatan, dengan vitamin-vitamin, dengan pola, yaitu hidup menjaga semuanya yang baik, yang dikonsumsinya, yang menambah imun. Tetapi ada juga yang tidak tertolong. Nah, tetapi kusta ini sudah kasih tidak bisa tertolong, apapun juga yang dikorbankan, ya. Nah, dengan makanan yang enak-enak atau juga yang bernutrisi yang lengkap pun nggak bisa untuk menyembuhkan kustanya. Dan orang kusta harus dia sudah kasih terisolasi dan nggak bisa keluar rumah. Nah, dan itu penyakit menular. Itu sebabnya sudah kasih bahwa sesuatu yang memukul kehidupan Naaman, terpukul kehidupannya, dan gak bisa diselesaikan dengan kekuatan, kekuasaan, pangkat, jabatan, harta yang dimilikinya, ya, orang-orang yang ada banyak di sekitarnya yang selalu selama ini memberikan hormat kepadanya, ya gak bisa menolongnya. Hanya mujizat Tuhan yang bisa menolong. Itu sebabnya dari segala apapun kehidupan manusia perlu Tuhan. Haleluya. Pada minggu lalu makanya Tuhan katakan, jangan bermegah karena kehebatan, karena kebijaksanaan, karena kekayaan, karena juga kekuatan. Tetapi hendaklah engkau memahami dan mengenal Tuhan. Kalau orang memahami dan mengenal Tuhan, yang kaya semakin bertambah diberkati, yang baik semakin bertambah baik, yang benar bertambah benar, yang kudus semakin bertambah kudus. Haleluya. Yang sudah rendah hati tadinya tetap makin bertambah rendah hati lagi. Yang sudah berpengaruh tetap akan semakin berpengaruh lagi. Nah, jadi tidak salah
mengenal Tuhan akan bertambah, ditambahkan lagi yang plus, yang baik-baik. Ya, saudara yang kasih dalam nama Yesus, Naaman ini sudah pergi dia menemui yaitu Nabi Elisha, hamba Tuhan. Dia pergi jauh. Mari kita melihat ayat 9. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisha. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Dia sudah datang dari jauh, mau bawa kereta kuda. Nah ini sudah kasih ya. Jadi dia semua perlengkapan sudah dimilikinya, kendaraan yang luar biasa. Pada zaman itu orang pakai kereta, pakai kuda, sudah kasih. Itu pasti orang hebat, orang yang diberkati, orang yang kaya, ya. Dan tidak ada kekurangan. Dia pergi sudah kasih ke sana, dan percis dia turun di depan pintu rumah Elisa, seorang hamba Tuhan yang terkenal diurapi Tuhan dengan kuasa dan mujizat-mujizat. Tetapi apa yang terjadi saudara kasih? Elisa sebagai hamba Tuhan tidak menemui Naaman. Hanya dia menyuruh suruhannya untuk menemui Naaman dan memberikan pesan Tuhan pastinya. Memberikan pesan yaitu perintah, suruh pergi ke sungai Yordan. Di sana dia mandi, membenamkan diri 7 kali. 7 kali. Ya, 7 kali. Naaman tentunya sebagai manusia yang normal, wajar saja saudara kasih sudah datang dari jauh-jauh, sudah dibawa persembahan emas, perak, pakaian yang bagus-bagus untuk mau diberikan juga kepada hamba Tuhan tersebut, kepada Elisa. Ternyata Elisa sebagai hamba Tuhan nggak menemuinya. Entah apa masalahnya, atau karena sedang berdoa atau sedang melakukan apa, nggak ngerti. Ya. Tetapi di sini katakan dia hanya menyuruh utusannya untuk menemui Naaman. Jadi dalam hal ini bahwa Naaman kecewa. Kita pun pasti ya kecewa seperti itu ya. Nah, pasti secara manusiawi kecewa. Apalagi Naaman seorang yang panglima tentara, orang yang berkedudukan, orang yang berpangkat, orang yang biasa dihormat, kan gitu ya. Orang kaya, orang yang punya. Dia datang jauh-jauh. Lalu hanya disuruh saja dia pulang, pergi ke sungai Yordan, mandi 7 kali. Harapannya mungkin berkata, sampai aku di sana, aku bertemu dengan hamba Tuhan tersebut. Seperti apa sih orangnya hamba Tuhan itu, yang diurapi itu, yang selalu melakukan mujizat itu? Tetapi nggak ketemu. Ada orangnya tapi nggak ketemu, kan gitu ya. Lalu yang kedua, dia mau langsung didoakan, disambut lalu didoakan, kan begitu ya. Atau paling tidak saudara kasih, kalau tidak demikian, disuruhlah utusannya itu, ayo bawa Naaman itu, bawa mandi di sana, bagaimana caranya mandi, atau juga tenggelam 7 kali, tuntunlah dia, bawalah dia. Ini hanya istilahnya saudara kasih datang langsung disuruh balik, tapi balik artinya pergilah ke sungai Yordan. Saudara yang kasih, ini sesuatu hal yang mengecewakan. Tapi perasaan
berpikiran, kalau kita saudara kasih, mungkin itu jalannya Tuhan untuk melatih Naaman, untuk memiliki pribadi yang rendah hati. Ya, karena Tuhan yang Maha tahu cara untuk setiap orang, setiap pribadi-pribadi. Ya mungkin karena biasa Naaman sudah terhormat, tersanjung dia dan semuanya sudah apa, lalu Tuhan mau mengajari dia bagaimana ketika dia dibentuk dalam keadaan seperti ini. Karena kamu kan sudah biasa terhormat, sudah biasa kamu disanjung, sudah biasa kamu hebat dan berkemenangan. Bagaimana kalau begini? Ya, seolah-olah langkahnya gagal menemui hamba Tuhan, gagal untuk didoakan secara langsung, ya, harapannya gagal, meleset dari perkiraan, dari harapannya. Itu sebabnya Naaman pulang dia. Ayat 11 berkata, tetapi pergilah Naaman dengan gusar, hatinya sangat gusar, ya, kecewa, bercampur dengan merasa dia tidak dihargai, tidak dihormati, dan merasa gagal, sehingga gusar hatinya. Dan dia berkata, aku sangka. Nah, ini apa pengertiannya, pikirannya. Kalau selalu kita berkata aku sangka, itu sebenarnya sesuatu harapan yang meleset, kan gitu ya. Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia dapat keluar untuk menemui aku. Nah, usahakan dia menyuruh aku duduk di rumahnya. Ini maunya datang aja pun keluar untuk menemui. Kan lumayan. Ini aku seorang perwira tentara. Aku seorang yang biasa terhormat. Apa nggak ngerti dia siapa aku ini? Bisa saja kan secara dagingnya berkata demikian. Apa dia nggak kenal siapa aku? Apalagi tanpa dia bawa lagi surat dari Raja Aram untuk memperkuat kedatangannya ke sana. Ya, saudara yang kasih dalam nama Yesus, dalam kewajaran-kewajaran yang harus kita alami, sebenarnya mari kita belajar. Di situ kita untuk menenangkan hati apa yang sedang Tuhan ajarkan kepada kita, apa yang sedang Tuhan mau latih dalam hidup kita. Kalau kita tidak sabar dan kita tidak menenangkan hati, pasti kekecewaan, kepanasan hati, kepahitan yang akan terus menguasai hati dan jiwa pikiran kita. Dan masalah tetap akan menjadi masalah yang semakin bertambah-tambah lagi. Tadinya dia hanya sakit kusta, tambah dia ada kecewa, gusar hati, dan bertambah masalahnya kan, bertambah sakitnya. Nah, sakitnya aku di sini gitu. Ada dia. Nah, jangan itu ada pada kita saudara kasih, kalau memang ada hal-hal yang mengecewakan. Untuk itu kita perlu merendahkan diri di kaki Tuhan, karena hanya Tuhan yang bisa memberitahukan jalannya kepada kita, apa yang mau diajarkannya kepada kita. Karena tadi firman Tuhan berkata, Tuhan mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Haleluya saudaraku. Kalau orang yang masih ada keakuan dan kearogan hidupnya, pasti akan saudara kasih mengandalkan kehebatannya. Ya, akan dia berusaha saudara kasih untuk menyatakan siapa dia kepada Elisa. Atau juga dia akan berkata juga kepada Raja Aram mengutusnya, tolonglah, ini orang seperti apa ini? Nah, katanya hamba Tuhan, nggak patahnya ketemu dengan hamba Tuhan, bisa dia ya. Nah, bukan hanya kamu hamba Tuhan, aku akan pergi dari tempat yang lain. Bisa, kan gitu ya. Kalau dia orang yang tetap masih sombong. Tetapi kita melihat di sini, ayo kita perhatikan ayat yang ke-12. Dia berkata lagi, jadi berapa kali berlapis-lapis kekecewaannya ya. Ayat 12, bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir?
Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Ya, kekecewaan yang selanjutnya bahwa Elisa kan menyuruh dia mandi di Sungai Yordan. Sungai Yordan itu ternyata saudara kasih agak kotor, keruh. Lalu dia saudara kasih mulai membuat pilihan dalam pikirannya sendiri. Kalau toh aku harus mandi di Sungai Yordan, kenapa harus Sungai Yordan? Ada sungai yang lebih baik yang bisa kupilih, bisa kubayarin. Sungai Abana, Sungai Parpar, atau juga katakanlah saudara kasih, ya kalau hanya untuk terbenam mandi, aku bisa pilih. Ya di kolam renang yang paling bagus, yang sangat mahal harganya, yang begitu indah lagi, ya panoramanya atau juga pemandangannya. Nah, nggak perlu harus di Sungai Yordan kalau hanya untuk mandi. Kenapa harus di situ? Nah itu kan. Nah jadi saudara kasih bahwa kerendahan hati saudaraku, seringkali kita juga menentukan sendiri pilihan-pilihan yang menurut kita lebih baik dari apa yang disuruhkan situasi atau tempat untuk kita sebenarnya mengalami pemulihan atau mengalami lawanan Tuhan. Memang banyak sungai, tetapi bukan soal sungainya, ya, bukan soal airnya, tetapi soal ketaatan. Kalau Tuhan berkata Tuhan yang pilih harus di Sungai Yordan membenamkan diri atau mandi, ya itu di situ Tuhan bekerja, kan begitu. Tapi kalau Naaman memilih Sungai Abana, Sungai Parpar, ya mandi ya tetap kustaan karena Tuhan tidak bekerja di situ, kan begitu ya. Jadi itu sebabnya saudara kasih, di tempat yang Tuhan taruh atau juga yang Tuhan pimpin kehidupan kita untuk kita mengalami ya pemulihan lawatan Tuhan, di situ kita akan belajar untuk merendahkan diri dan melakukan kehendak Tuhan. Haleluya saudaraku. Barangkali situasi tempat yang kita mau, yang Tuhan bawa kita berbeda dengan apa yang kita mau. Kita masih mau memilih di mana kita yang lebih nyaman atau lebih enak, kan gitu ya. Karena saudara kasih, Sungai Yordan ini yaitu yang Tuhan pilih, dan Tuhan Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Kenapa Tuhan Yesus tidak pilih harus dibaptis di tempat yang lain? Kenapa harus di Sungai Yordan dia harus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis? Kan begitu ya. Dan di sana dia membenarkan diri. Ternyata saudara kasih bahwa Sungai Yordan itu adalah melambangkan juga kerendahan hati. Amin saudaraku. Jadi di sini kita perlu belajar saudara kasih dalam kehidupan kita bahwa bukan kemauan kita, tetapi kalau di situ Tuhan mau kita mengalami sesuatu hal yang luar biasa yang mengubahkan kehidupan kita, biarlah kita tetap mau melakukannya. Demikian juga di dalam banyak hal dalam kehidupan kita, kadang-kadang juga saudara kasih dalam soal bekerja, dalam soal hal yang lain saudara kasih banyak hal. Ya Tuhan mau ini kita kerjakan, tapi kita kerjakan apa? Aku senang mengerjakan itu. Ya, aku gak senang melayani itu. Aku maunya melayani ini. Aku maunya seperti ini. Aku maunya seperti ini. Tapi Tuhan saudara kasih mau kita melakukan apa yang Tuhan mau bagi kehidupan kita. Nah disinilah kita juga mau belajar. Haleluya. Ya. Jadi banyak hal saudara kasih yang perlu kita untuk belajar mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kehidupan kita. Yang terutama apa yang Tuhan perintahkan bagi kehidupan kita yang berguna, membawa mujizat, membawa kemuliaan bagi kehidupan kita. Sehingga Naaman saudara kasih kecewa ya keberapa kalinya ya. Tadi tidak ditemui oleh Elisa. Elisa tidak menumpangkan tangan kepada dia, menggerak-gerakkan tangan Elisa ke bagian tubuhnya, ya. Lalu Elisa juga menyuruh, sebenarnya bukan Elisa tapi itu kan dari Tuhan, menyuruh harus mandi di Sungai Yordan 7 kali lagi. Ya, nggak boleh tidak 7 kali. Ya kalau hanya mandi, ya udahlah. Kalau Sungai Yordan pun mandi, ya udahlah mandi 1 kali aja ya. Tawar menawar dia, nggak bisa.
Kalau benar dikatakan 7 kali, 7 kali. Nah gitu ya. Haleluya saudaraku. Kalau Tuhan katakan berdoa lagi terus, dia berdoa sampai Tuhan menjawab. Aku sudah berdoa 1 kali Tuhan, 2 kali Tuhan, 3 kali Tuhan, kalau belum terjadi, enggak lagi aku mengikuti Engkau, tidak lagi aku enggak, sudah Tuhan kasih. Tuhan katakan tetaplah berdoa. Ada sesuatu pergumulan, satu masalah, kalau kita membuat sudah Tuhan kasih menurut kita ukuran-ukuran yang menurut kita ya yang tidak terjadi. Tapi kalau Tuhan sudah membuat ukuran, ya udah lakukan menurut ukuran itu. Haleluya saudaraku, puji Tuhan. Jadi Naaman pulang. Dia berkata, sudah Tuhan kasih, bukankah aku dapat mandi di sana dan mandi menjadi tahir? Itu di sungai yang dipilihnya yang merupakan lebih baik menurut pandangannya, menurut situasi dan juga airnya yang dia lihat. Lalu dia berkata kemudian pulanglah, kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Wah, jadi Naaman pulang dengan panas hati, pulang dia. Tadi kecewa yang bertambah-tambah, akhirnya menjadi panas hati. Kalau orang sudah panas hati, nah apa jadinya sudah Tuhan kasih? Tidak terjadi sesuatu. Tetapi kemudian sudah Tuhan kasih, Tuhan masih memberikan jalan kepada Naaman melalui pegawainya datang. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendengar serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepada mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Apa sulitnya untuk mandi di Sungai Yordan? Ya udah benamkanlah 7 kali di Sungai Yordan itu. Kalau mau mandi lagi mau bersihkan, kalau sungainya kurang bersih menurut Bapak, ya mandi lagi nanti di rumah, pakai sabun lagi, pakai apa lagi yang wangi kan bisa tuh mandi pakai sabun yang paling bagus, yang paling ya antibakteri ya. Lumuri lagi badannya kan bisa, atau pergi lagi ke salon mandi lulur lagi. Nah kan begitu. Oh kan banyak uang. Jadi masalahnya sebenarnya bukan karena apa, tetapi itu sikap hati. Ya. Jadi pemikiran yang sempit. Kalau dia memiliki pemikiran yang luas, ya nggak apa-apa lah. Aku mandi nanti kok ya nggak rasanya nggak enak atau kotor, ya mandi lagi kan di rumah kan bisa. Atau pergi lagi langsung ke salon, mandi uang kan bisa kan. Jadi sudah Tuhan kasih tidak ada masalah itu. Tetapi apakah mau dia melakukan mandi 7 kali di Sungai Yordan? Karena itu pegawai-pegawainya mengingatkan Naaman, memberikan nasihat. Ya Bapak hanya mandi 7 kali, suruh di Sungai Yordan 7 kali. Apalah sukarnya itu? Kalau seandainya pun yang sukar diperintahkan untuk pemulihan Bapak, untuk mujizat, untuk kesembuhan, kenapa tidak mau? Ini apalagi perkara ringan. Ya sebenarnya sudah bangga bagi kita pun anak-anak Tuhan. Kerap kali Tuhan ya nggak terlalu sukar dia berikan kepada kita untuk melakukan sesuatu, tetapi cuma karena pikiran kita menentang, nggak sesuai dengan hati, tidak sesuai dengan perasaan, tidak sesuai dengan sikonnya, situasi kondisinya, atau tidak level. Intinya Naaman berpikir nggak levelku itu kan begitu ya. Aku ini kan orang berpengaruh atau orang yang terhormat, pejabat kan gitu ya, orang kaya. Masa aku mandi Sungai Yordan? Nggak level itu, nggak levelku itu. Itu namanya aku merendahkan diriku, merendahkan martabat hidupku. Kok mandi Sungai Yordan yang kotor-kotor? Tetapi ini sudah mengasih jalannya Tuhan untuk menguji sikap dan kepribadian. Ada dia saudaraku, apakah kita sudah mengasih sudah terbiasa hidup dalam yang enak, hidup yang baik, hidup yang senang, hidup yang cukup? Lalu kita juga sudah mengasih disuruh melakukan sesuatu yang menurut kita nggak level kita, nggak biasa kita kerjakan seperti itu, nggak biasa kita di tempat yang seperti itu, tidak biasa kita juga bergaul atau memiliki komunitas yang seperti itu, gitu ya. Tetapi Tuhan mau kita ada di situ, gitu.
Seperti saudara kasih zaman-zaman setelah akhir-akhir ini saudara kasih, saya melihat ada banyak orang-orang yang turun lapangan. Orang-orang kaya, orang-orang hebat, orang-orang apa, mau mereka berusukan, mau mereka datang kepada orang-orang yang kurang beruntung, yang miskin, yang lemah. Puji Tuhan untuk itu. Banyak sudah di bangsa kita ini orang-orang yang gigih berbeda dengan rendah hati. Terpujilah untuk itu. Haleluya saudaraku. Tetapi anak-anak Tuhan saudara kasih harus belajar lebih lagi untuk itu. Kita harus belajar lagi. Karena saya pernah saudara kasih, waktu saya masih baru selamat lahir baru, saya ini kan orang saudara kasih datang dari orang yang agak ada sedikit mendernya. Itu latar belakangnya sedikit ada minder gitu. Jadi ketika kita ngajak orang ngomong, lalu orang itu agak cuek begitu atau juga kurang respon, apalagi kalau kita melihat dia agak lebih berlevel kehidupannya, udah ya kita langsung mundur kan begitu ya. Nah, jadi suatu saat saudara Tuhan kasih, saya sudah menjadi hamba Tuhan kan begitu. Dan itu waktu saya di Surabaya. Nah, mungkin pada waktu itu mereka berpikir saudara kasih, karena waktu itu saya kan masih muda lah ya, masih di bawah umur 30 tahunan. Saya sudah di Surabaya, saya sudah menjadi hamba Tuhan. Lalu ikut pertemuan hamba Tuhan. Dan saya ada di satu gereja besar. Kemudian dibuat di sini saudara kasih, ini tempat untuk khusus hamba Tuhan, pendeta-pendeta itu. Kemudian saya ya ada penerima tamu di belakang saudara kasih, ditanya, pendeta? Iya. Oh, di sana ya Bu ya, masuk di sana. Nah, kemudian sampai kepada penerima tamu di tengah, sampai ke arah kursi. Ya. Kemudian saya ditolak, gitu ya, ditolak. Ya. Oh, sana Bu, ini hanya untuk hamba Tuhan. Ya karena pada waktu itu saudara kasih saya masih muda, gitu ya. Mereka berpikir ini bukan hamba Tuhan. Dan orang-orang hamba Tuhan kan orang-orang yang bapak-bapak, ibu-ibu, berindasi, dan juga ada istrinya, gitu ya. Nah, melangkah maju, saya datang sendirian. Lalu mereka menolak saya. Lalu saya bilang, ya sedikit, kenapa? Ya, saya hamba Tuhan. Saya sudah katakan saya hamba Tuhan. Ini hanya khusus hamba Tuhan, pendeta. Katanya. Lalu saudara kasih yang di belakang mengatakan, oh ibu, karena perkataan saya pendeta, saya hamba Tuhan. Oh, ini hamba Tuhan. Ibu hamba Tuhannya? Hamba Tuhan di mana? Ditanya lagi. Oh di sini. Oh iya, udah masuk Bu. Nah, dipersilahkan. Saya mengalami itu 2 kali saudara kasih. Nah, seperti itu. Jadi ya sedikit begitu saja kita agak sedikit kecewa. Tetapi kemudian saudara kasih, ya saya menyadari, oh iya, saya mulai mengerti ya bahwa situasi mereka biasa, yang maksudnya mereka biasa tahu, yang mereka bisa lihat, yang biasa lihat adalah kalau orang itu sudah tua kan gitu ya, sudah tua atau juga sudah bapak-bapak lah, atau juga mungkin ibu-ibu lah yang apa. Saudara kasih itu kadang-kadang seperti itu. Tapi bagaimana sikap hati kita? Apakah kita kecewa? Apakah kita selalu kasih yang langsung membentak? Tidak. Belajar. Dan sekiranya saya pun tidak diperbolehkan tetap duduk di situ yang adalah tempatnya hamba Tuhan, tidak masalah, saya di belakang. Saya biasa kok duduk di belakang. Walaupun dikatakan orang pun sudah tahu saya, oh di sana hamba Tuhan. Tapi kalau memang ya, karena saya dari sana tadi sudah disuruh saya sana ya Bu, biasa ya saya maju. Tapi kalau bukan disuruh seperti itu, ya saya di belakang tidak bisa jadi masalah bagi saya kan gitu ya.
Bagi saya, saudara kasih, orang akui saya hamba Tuhan atau tidak pun tidak masalah bagi saya. Yang menjadi yang terpenting adalah bagaimana saya dikenal oleh Tuhan. Itu sebenarnya. Ada dia saudaraku. Dan kadang-kadang dan sering sekali saudara kasih bahwa ketika saya pun melayani kepada orang-orang yang tidak mengenal saya, saudara kasih, saya bertemu, saya melayani, saya bicara firman-firman kebenaran. Ya, saya tidak katakan saya pendeta. Yang sering sekali memperkenalkan saya pendeta adalah dia ini ketika saya bawa dia. Saya hanya bicara saja. Lalu orang itu setelah dia katakan, oh ini pendeta saya, ini hamba Tuhanku. Dia memperkenalkan begitu. Lalu orang, iya, maaf ya. Mungkin rasanya, kenapa sih rupanya? Dari tadi bukannya salah ini ngomong sama saya, tapi kenapa minta maaf? Artinya saudara kasih mungkin dia kurang merasa menghormati atau kurang apa menurut dia kan begitu kan. Menurut saya ya dia tidak salah apa-apa kok. Kenapa minta maaf kan begitu. Nah jadi saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, biarlah kita saudara kasih belajar. Tetap masih banyak lagi hal-hal yang mau kita pelajari dalam kehidupan kita. Nah siapa yang sebenarnya yang perlu dikenal orang dalam kehidupan kita adalah Tuhan. Amin. Tuhan yang paling perlu dikenal orang saudara Tuhan kasih melalui kehidupan kita, melalui dimanapun kita berada dalam setiap kehidupan kita saudara Tuhan kasih. Itu yang sebenarnya. Tetapi biarlah kita belajar saudara Tuhan kasih, kadang-kadang kita tidak menyadari hal itu. Ya, kita masih ada kadang-kadang arogan yang datang menyelusup kehidupan kita, kesombongan atau kita mau perkenalkan kita siapa kita atau apa yang kita miliki dan segala hal apa. Nah, jadi secara tidak langsung bahwa Naaman ini sebenarnya kecewa pada saat itu. Kenapa? Karena dia berpatok kepada datang dari pribadi yang bagaimana dia, sehingga dia panas hati terhadap apa yang diperlakukan oleh Elisa kepadanya dan perintah yang disuruhkan oleh Elisa, padahal itu untuk kehidupan yang baik bagi kehidupannya. Kan dikatakan tadi, kamu mandi di sungai Yordan 7 kali membenamkan diri, maka kamu akan tahir. Tapi dia tidak memikirkan tentang tahirnya. Dia hanya memikirkan sungai Yordan 7 kali mandi di sana. Ngapain aku harus ke sungai Yordan? Kan lebih baik sungai Barbar, sungai Abana, supaya aku tahir. Ya, kalau memang tujuannya adalah untuk memulihkan, mentahirkan kehidupannya, yang apapun itu, ya pokoknya yang penting tahir. Selama itu adalah dari Tuhan. Haleluya saudaraku. Nah, puji Tuhan. Tetapi kemudian mari kita melihat Naaman berhasil, akhirnya dia rendah hati. Nah, dia mengikuti jalannya Tuhan. Kemudian dikatakan di dalam ayat 14, maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Puji Tuhan. Naaman berhasil. Saya percaya kehidupan kita pun bukan langsung datang dari pribadi yang rendah hati. Walaupun mungkin ada orang yang terlalu angkuh secara dunianya, secara dunia pun dia sudah memiliki ada dasar-dasar kerendahan hati, ada benih-benih kerendahan hati. Puji Tuhan begitu. Tetapi bukan kita berarti ya sudah merasa puas dengan hal itu. Mari kita belajar lagi untuk lebih lagi mengerti dan mengenal, memahami Tuhan dan jalannya bagi kehidupan kita. Jangan berhenti belajar. Haleluya saudaraku. Naaman saudara kasih mau dia belajar menerima perkataan daripada pegawainya dan dia lakukan persis tepat seperti apa yang dikatakan oleh hamba Tuhan Elisa. Katanya sebenarnya, oh ya, udah pergi jadi 9. Katanya 7 kali dia dibenamkan dirinya. Nah, saudara yang dikasih dalam Yesus, akhirnya dia pulih tubuhnya kembali. Tubuhnya menjadi seperti seorang anak dan ia menjadi tahir. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Mari sama-sama bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagi
saudaranya. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Amin. Perkataan Tuhan, firman Tuhan, nasihat Tuhan, perintah Tuhan. Jadi saudara kasih, ketika kita mau menerima nasihat atau perintah atau perkataan Tuhan, kerap kali kita harus mengorbankan sesuatu dari diri kita, mengorbankan perasaan kita, menanggalkan saudara kasih kebiasaan yang enak dari kehidupan kita, atau menanggalkan pikiran-pikiran yang biasa kita pikirkan atau harapan-harapan yang kita sudah bawa, ya, prasangka-prasangka yang baik atau harapan-harapan yang ada pada kita. Salahkah kita mempunyai harapan yang baik? Oh, kalau aku datang kepada Tuhan aku pasti diberkati. Oh, kalau aku melayani hidupku pasti akan bertemu baik. Salahkah? Tidak salah. Tapi kenyataannya kalau kita masih diproses dalam hal yang kurang enak atau kurang baik, itulah jalannya bagi kehidupan kita. Tetaplah bertekun dan setia. Haleluya. Puji Tuhan, kita mempunyai harapan yang baik. Harapkanlah yang baik. Jangan harapkan pula yang jelek-jelek. Oh, nanti kalau aku bertemu dengan keluarga, yaitu Pak Timotius ini, ya pasti akan baik-baik. Pembicaraan pasti akan baik-baik. Ya, baik-baik, puji Tuhan. Tapi ternyata tiba-tiba bertemu, boleh enggak begini, kok berubah begini? Nah, ya Tuhan, haleluya Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Nah, kecewa bisa kecewa, tetapi ayo belajar selalu kasih untuk tenang, merenungkan. Mungkin Tuhan berkata-kata kepadanya, mungkin Tuhan berkata-kata melalui orang tersebut. Tuhan, tolong saya Tuhan. Nah, kalau itu perkataanmu Tuhan, atau kalau apakah itu emosinya atau hanya memang mengkritik atau juga sesuatu yang tidak enak dalam hati sehingga dia mengatakan seperti itu. Belajar untuk merenungkan. Haleluya saudaraku. Nah, kalau hamba Tuhan berbicara sesuatu, apakah sebenarnya tujuan hamba Tuhan? Apakah itu untuk kepentingan sendiri? Ayo belajar. Kalau kita diharapkan, dituntut kita, diperintahkan untuk melakukan sesuatu, apakah itu untuk kehidupannya sendiri atau untuk Tuhan? Kenapa kita harus menasihati atau kecewa? Sering sekali, ya kadang-kadang sudah kasih saya akan mengajarkan firman Tuhan ya, training pelayanan. Bagi saya sudah kasih firman yang saya ajarkan kan begitu ya. Lalu orang itu kok bisa kecewa dengan pengajaran firman Tuhan ini? Kenapa ya? Ini kan firman Tuhan berkata, ada ayatnya dibaca, kan gitu ya, dibaca. Loh, kenapa kok jadi malah tambah kurang enak hati dia terhadap firman Tuhan ini? Saya menyampaikan sesuai dengan firman dan tidak ada menyinggung tentang kehidupannya, tetapi mungkin sudah kasih firman memang selalu akan mengenai hidup kita. Kalau tidak kena berarti firman itu tidak hidup, kan gitu ya, tidak benar. Kalau firman Tuhan selalu meleset dari kita, berarti bagaimana firman Tuhan itu mengubahkan kehidupan kita? Justru firman itu harus mengena bagi kehidupan kita. Haleluya saudaraku. Justru firman Tuhan itu harus menusuk ke hati kita sehingga kita pun, oh iya Tuhan, oh iya benar. Karena firman Tuhan dikatakan seperti pedang bermata dua, tajam dia. Firman Tuhan berkata seperti api yang menghanguskan. Firman Tuhan itu seperti palu godam memukul. Kadang-kadang kita memang merasa terpukul dengan firman, tetapi kita harus rendah hati. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan bahwa firman Tuhan itu mengajarkan saya, menegur saya. Terpujilah Tuhan sangat mengasihi saya, sehingga karena firman Tuhan saya bisa berubah. Saya tahu kekurangan saya tahu kesalahan saya. Terima kasih Tuhan. Haleluya saudaraku. Nah, itu sebabnya setiap kali mengajarkan firman Tuhan, saya selalu berdasar kepada Alkitab, supaya jangan mereka merasa menyangka saya mengarang-arang. Ya. Walaupun sebenarnya saya bisa sampaikan dengan kata-kata, saya hafal ayatnya, tetapi saya harus suruh kembali baca. Kenapa? Supaya firman Tuhan itu benar-benar dia tahu itu firman, bukan hanya kata-kata manusia. Ya. Kalau itu hanya kata-kata saya,
Ya, salah saya mengajarkan, saya menyampaikannya, nggak apa-apa. Kecewa kepada saya bisa masih minta maaf. Oh, terima kasih, saya minta maaf, saya salah ngomong, saya juga ya terlalu menyakitkan dengan kata-kata saya, dengan pikiran-pikiran saya, emosi saya minta maaf. Atau mungkin juga saudara kasih ada terselip di situ. Tetapi ya saudara kasih, ya dalam cara menjabarkan firman Tuhan itu pun saudara kasih. Ya, tetapi marilah kita menerima dasar kebenarannya. Ada firman. Amin. Jadi bukan untuk sengaja menempelak kehidupan atau juga untuk melemahkan kita, enggak. Tetapi tujuan firman Tuhan itu adalah firman yang akan mengajari kita. Itu pedoman dalam kehidupan kita. Itu cermin bagi kehidupan kita. Maka firman Tuhan berkata, kita datang ke cermin, kita bercermin, lalu kita melihat wajah kita. Kemudian setelah kita berbalik dari situ atau pergi beberapa waktu, kita lupa lagi, kita bisa lagi kembali ke cermin, melihat wajah kita lagi. Firman Tuhan berkata, orang yang hanya menerima firman Tuhan sama seperti orang bercermin, sebentar lagi dia akan lupa wajahnya. Tetapi hendaklah kita untuk bercermin, kemudian kita akan menjadi dapat melakukan firman Tuhan, diubah untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Amin, saudaraku. Sehingga kalau kita hanya mendengar saudara kasih, pasti kita akan menjadi kecewa. Tapi mari kita belajar firman Tuhan ini untuk kita lakukan bagi saudara saya. Dan firman Tuhan ini bukan hanya kepada orang lain, saya juga. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita baca saudara kasih. Naaman rendah hati. Kemudian saudara kasih ayat 15. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba-Mu ini. Nah, jadi Naaman setelah dia pulih, saudara kasih, dia tidak langsung, ya udah, penting aku sudah tahir, sudah sembuh, udah pulang ke negeriku. Dia masih datang lagi, walaupun tadi hatinya sudah panas terhadap Elisa, sudah kecewa kepada Elisa, dan kemudian dia lakukan, ya, tenggelam dia di Sungai Yordan, mandi di Sungai Yordan. Setelah benar-benar dia tahir, surat kasih, dia kembali lagi datang kepada Elisa, membawa korban syukur dan juga untuk mengucapkan terima kasih, bahwa memberitahukan bahwa benar-benar Tuhan telah menyembuhkan dia. Saudara kasih dalam nama Yesus Kristus, sering sekali saudara kasih ada orang bermasalah, setelah saudara kasih minta doa, setelah disuruh melakukan sesuatu, yang penting sudah selesai masalahnya, sudah tertolong, sudah dipulihkan, sudah. Kita tidak tahu, tetapi kita berdoa untuk masalahnya, padahal sudah berubah. Kan gitu ya. Maka saya sering sekali saya berkata kepada orang lain, bukan apa-apa, supaya doa kami, supaya saya tahu lagi berdoa apa selanjutnya. Kan sangat Tuhan pun kan bisa tertawa kan. Kamu tetap berdoa buang energi. Orang itu kan sudah pulih, kenapa kamu doakan lagi tentang dustanya? Kan lebih baik berdoa dengan lain-lain kan gitu ya. Nah, jadi itu pentingnya saudara kasih. Kali banyak orang seperti itu. Nah, setelah didoakan, kita bagaimana, ya, nggak lagi kasih tahu. Nah, bukan berarti saudara kasih kita tidak pernah meminta apa-apa saudara kasih. Yang artinya kalau orang memintakan doa, kita selalu pasti akan doakan, kan gitu ya. Nggak perlu diminta kita doakan kok. Apalagi ada suatu pergumulan yang benar-benar pergumulkan, ya kita berdoa terus. Ternyata pergumulan sudah selesai. Nah, itu sebabnya ada perlu kembali seperti Elisa, seperti Naaman. Dia datang lagi kepada Elisa, diberitahukan saudara kasih bahwa dia sudah pulih. Seperti Hana, ketika dia sudah memperoleh anak, dia bawa lagi kepada hamba Tuhan Eli. Dia katakan, inilah anaknya sudah meminta dan yang waktu itu.
Aku berdoa di sini. Inilah anak. Jadi itu yang sebenarnya. Makanya saudara kasih, ketika orang kusta pun Tuhan suruh 10 orang kusta, Tuhan katakan pergi, tunjukkan dirimu kepada para imam. Lalu saudara kasih orang kusta yang 10 itu semuanya sembuh. Ketika mereka pergi melakukan perintah Tuhan, di tengah jalan mereka mereka sembuh. Ya, ketika mereka taat kepada perintah Tuhan. Tetapi kemudian hanya satu yang kembali datang kepada Yesus. Lalu Yesus berkata, loh, bukankah tadi 10 orang kalian yang sakit kusta? Di mana yang 9 orang lagi? Bukankah mereka sudah semuanya sembuh? Memang Tuhan tahu kalau mereka sembuh. Tetapi yang Tuhan mau adalah mereka mengatakan saya sudah sembuh, dan mereka mengakui tentang kuasa, tentang mujizat yang sudah Tuhan berikan kepada mereka. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Puji Tuhan saudaraku. Haleluya. Tuhan memberkati semuanya kita. Biarlah kita belajar untuk mengikuti jalannya Tuhan. Jalan Tuhan bukan jalanku, ya. Tapi rancangan Tuhan, jalanku bukanlah jalan Tuhan, rancanganku bukan rancangan Tuhan, tetapi biarlah kita mengikuti jalannya Tuhan. Sebab rancangan Tuhan adalah rancangan terbaik, dan cara Tuhan memproses kehidupan kita semuanya unik, ya. Tidak ada semuanya sama. Pembentukan Tuhan untuk melatih kehidupan kita untuk sampai kepada kemuliaan yang Tuhan janjikan, kepada berkat yang Tuhan beri, semuanya pasti berbeda-beda. Oleh karena itu, alamilah pribadi Tuhan, alamilah cara Tuhan, cintailah proses Tuhan bagi setiap pribadi-pribadi kita. Tetap setia, tetap belajar untuk berserah kepada kebenaran, kepada kehendak Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan memberkati. Saya serahkan kepada pemimpin pujian, ya, mungkin atau juga kalau ada pujian lain atau kalau tidak ada, kita nyanyikan, ya, jalan mudah terselami. Mari kita berdoa serta kasih. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Kita berkata, Tuhan Yesus yang baik, ini hidupku Tuhan. Bawa aku berjalan dalam jalan-Mu. Berikan aku hikmat dan pengertian untuk mentaati kebenaran-kebenaran yang Tuhan tunjukkan menjadi jalan bagi hidupku untuk melakukan kehendak-Mu, sehingga aku sampai kepada kemuliaan yang Tuhan janjikan. Pemulihan segala sesuatu terjadi bagi kehidupanku, bagi keluargaku, bagi semua harapan-harapanku. Janji-janji firman Tuhan, Engkau Tuhan menggenapi dalam seluruh hidupku. Engkau terus melatih hidupku untuk menjadi pribadi yang mengerti dan memahami jalan Tuhan. Sebab itu, biar aku belajar merendahkan diri untuk takluk dan mentaati firman, perintah Tuhan, nasihat Tuhan yang Tuhan beri kepada hidupku. Dalam nama Yesus, haleluya, syukur Tuhan. Dalam nama Yesus, aku berdoa. Amin. Mari kita berdiri serta kasih. Haleluya, Tuhan Yesus, haleluya. Terima kasih Bapa yang baik di surga. Tuhan, kami percaya kepada Engkau. Setiap anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun juga berada, baik di rumah, dalam mereka Tuhan dan berserah kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Jamah mereka, urapi mereka Bapa yang baik, buka pikiran mereka. Biarlah Tuhan hati terbuka kepada kebenaran-Mu dan mata tertuju kepada Engkau untuk menyambut kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah kami semuanya memiliki pribadi-pribadi yang selalu lembut kepada firman kebenaran Tuhan. Kami tahu Engkau yang sabar, Engkau yang selalu menuntun membimbing kami. Sebab Tuhan membimbing orang-orang rendah hati kepada jalan kebenaran, kepada jalan yang Kau tunjukkan untuk kami boleh dan mengerti dan mengalami kuasa Tuhan, keajaiban Tuhan dalam hidup kami di tengah-tengah kehidupan dunia ini, di masa-masa persoalan masalah kesukaran terjadi. Tapi biarlah kami semakin memahami kehendak Tuhan, memahami jalan Tuhan, mengenal Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, syukur Tuhan. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ke-1 yang bisa sebagai Ku yakin saat Kau berfirman,
kehidupan, bahkan kepada kehidupan yang diberkati dan yang mulia. Kehidupan yang dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alatnya, menjadi saksi, menjadi berkatnya di tengah-tengah dunia ini. Sebab hanya orang-orang yang rendah hati yang akan selalu Tuhan ajarkan, dan Tuhan akan limpahi dengan kekayaan kemuliaan Tuhan, dan kekayaan hikmat dan pengertian kebenaran. Oh haleluya, Tuhan Yesus, haleluya. Mari dalam segala perkara, aspek dan kehidupan kita, mari kita belajar datang di kaki Tuhan, membuka pikiran kita, hati kita, dan bertanya kepada Tuhan dan mau menerima nasihat tuntunan. Kerap kali yang disuruh kita lakukan bukan perkara yang berat, perkara ringan, tetapi karena kita memiliki prinsip dalam pribadi kita sendiri yang tidak mau untuk diubahkan kepada hal yang berbeda dari yang biasa. Oleh karena itu kita tidak bersetuju dengan situasi atau hal-hal yang baru yang Tuhan ajarkan kepada kita, yang bertentangan dengan pikiran, perasaan dan juga kehendak kita. Dan kadang-kali juga kita terlalu memilih yang nyaman bagi hati kita, situasi atau tempat atau juga keadaan waktu dan segala macam hal yang lainnya, menurut kesenangan kita, menurut maunya kita. Tetapi Tuhan mau melatih hidup kita dengan cara yang berbeda, untuk memperlengkapi hidup kita, memberikan kuasa kemenangan, memberikan mujizat dan kemuliaan yang berasal daripada Tuhan. Tuhan, ajarkan kami kebenaran-Mu, bila kami memiliki hati yang lembut dan pikiran-pikiran yang taklukkan kepada Kristus. Hamba berdoa, Tuhan Yesus, berkatilah setiap anak-anak-Mu yang sudah memiliki pribadi yang belajar selalu kepada firman, kepada kebenaran, yang sudah Tuhan taruhkan benih-benih atau pribadi sifat yang mau belajar selalu rendah hati, dan sudah ada benih-benih kerendahan hati untuk mau melakukan sesuatu yang tidak biasa dilakukan oleh orang lain, walaupun itu levelnya kecil atau yang tidak pantas secara ukuran manusia, tetapi mau melakukannya dengan kerelaan, dengan kesungguhan, dengan ketulusan. Terpujilah Engkau Tuhan yang terus akan mengaruniakan segala berkat, kasih dan kemuliaan daripada surga tercurah, yang semakin membuat pribadi-pribadi yang semakin bertambah-tambah lagi rendah hati dan merendah di depan-Mu. Ajari kami Tuhan, berikan pengertian yang benar kepada kami, sehingga kami boleh melakukannya dengan ketulusan dan kerelaan hati, melayani Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, melakukan perintah Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur, dan juga mau bersama-sama di tengah-tengah yang tidak biasa, kami bersama-sama dengan mereka dalam level-level kehidupan yang berbeda, yang dibawa kepada kehidupan yang semakin merendah ke bawah. Tetapi biarlah kami juga tersedia dan memiliki enjoy dan menikmati kehidupan kepada siapapun kami dan bersama dengan siapapun kami berada. Biarlah kami tersedia Tuhan Yesus tetap boleh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, kebenaran daripada Tuhan. Ampuni kami Tuhan Yesus kalau kami masih memilih yang seturut dengan pikiran dan perasaan kami, dan seturut dengan level-level yang kami mau dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan Yesus ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, firman dapat mengubahkan kehidupan kami. Kami mandang kepada Tuhan Yesus yang adalah Raja segala raja, penuh dengan kuasa dan kemuliaan, tetapi mau merendahkan diri di tempat yang kotor dan hina dengan orang-orang di dunia ini yang tidak ada level-level bersama dengan kerajaan Tuhan sebenarnya, secara dalam kerajaan, dalam kehormatan. Tetapi Tuhan Yesus mau bersama-sama dengan orang yang rendah hati, orang-orang yang hina, orang-orang yang berdosa, dan orang-orang yang bermasalah. Dan di situ Tuhan melakukan perkara yang ajaib dalam nama Yesus Kristus, haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Oleh sebab itulah firman berkata,
orang tua dan orang muda, orang kaya dan orang miskin, orang berpengaruh dan orang yang awam, semuanya boleh bertemu karena Tuhan mempertemukannya bersama-sama. Kasih Kristus yang mengikat dan persatukan. Terima kasih Bapa, gereja boleh menjadi terang, menjadi saksi-Mu Tuhan, menjadi berkat-Mu di tengah-tengah dunia ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Dalam nama Yesus, segala perkara-perkara kesemuan gangguan atau yang tidak kami sadari, yang tidak kami mengerti, yang melingkupi kehidupan kami dan kebodohan, semua dilepaskan dari kehidupan kami dalam nama Yesus Kristus. Di hadirat-Mu Tuhan Yesus, segala gangguan kami akan hilang, dan kami percaya Tuhan selalu akan melatih pribadi-pribadi kami menjadi pribadi yang menjadi anak dalam kerajaan Allah, yang taat dan rendah hati, dan hidup dalam ketulusan dan kemurnian. Haleluya Tuhan Yesus, terima kasih. Ketaatan tanpa bersyarat dalam nama Yesus untuk melakukan kehendak Tuhan, melakukan firman-firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Selamatkanlah jiwa-jiwa. Kami berdoa untuk orang-orang sakit, orang-orang yang masih terbelenggu, yang terikat. Biarlah mereka dilepaskan, dibebaskan dalam nama Yesus Kristus. Segala belenggu-belenggu kelaliman terpastikan, segala kekerasan hati, kedegilan, gangguan, bahkan juga semua hal-hal yang menentang kepada kebenaran firman-firman Tuhan, dalam nama Yesus dilepaskan di setiap jiwa-jiwa demi nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati, sedang kasih. Silakan duduk, kita berikan persembahan kita kepada Tuhan ucapan syukur. Mari kita berdoa, saudara Tuhan kasih. Bapa yang baik dari surga, Tuhan, kami datang kepada Engkau ya Bapa, membawa hidup kami menjadi persembahan hidup yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Kami juga bawa persembahan waktu kami kepada Tuhan, untuk kami boleh bersama duduk di kaki Tuhan dan mendengarkan firman kebenaran Tuhan dengan hormat dan takut akan Tuhan. Kami mau persembahan kami juga melalui pekerjaan pelayanan dengan karunia potensi yang Tuhan karuniakan kepada kami untuk melayani dan pekerjaan Tuhan. Dan kami juga membawa persembahan berkat yang kami dapat persembahkan untuk pekerjaan pelayanan di tempat ini. Tuhan, dalam nama Yesus kami mengucap syukur padamu Bapa. Tuhan berkati setiap umat-Mu, anak-anak-Mu, dan segala usaha, pekerjaan, dan keluarga rumah tangga. Diberkatilah juga studi, diberkatilah juga dan pekerjaan pelayanan, pergumulan, harapan-harapan umat Tuhan. Diberkati oleh Tuhan, bekalkanlah jalan-jalan berkat-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur padamu Tuhan. Tunjukkanlah jalan-Mu. Haleluya Tuhan Yesus, kepada setiap pribadi-pribadi yang bergumul dan setiap pergumulan masalah kehidupannya Tuhan Yesus. Dan ketika Engkau menunjukkan, Engkau perlengkapi dengan kemampuan kekuatan, ketika jalan ketunjukan itu tidak seperti apa yang diinginkan, apa yang diharapkan, tetapi kalau Tuhan Engkau mengatakan dengan benar itu jalan-Mu untuk memberkati dan juga untuk membawa kepada kehidupan yang mendatangkan berkat keajaiban mujizat, biarlah Engkau berikan kesediaan hati yang luluh kembali dan hati yang berserah, yang menurut, hati yang tak perlengkapi atas kesediaan kami semua anak-anak-Mu untuk melakukan apa yang Kau kehendaki, baik secara kehidupan dalam pelayanan roh, secara rohani, baik kehidupan dalam pekerjaan dan usaha, bahkan juga di dalam segala hal-hal apapun yang dipergumulkan dalam kehidupan, baik secara pribadi, di dalam keluarga dan rumah tangga, bahkan juga di dalam studi dan masa depan. Tuhan memberkati supaya kehendak-Mu dan rencana-Mu dan jalan-Mu lah yang menjadi jalan kami. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa, supaya program mula dan juga proses mula itu haleluya Tuhan Yesus yang kami akan ikuti dan yang kami akan berserah kepada Engkau. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami belum sempurna, tetapi kami tahu bahwa ketika kami mau berserah dan kami mau diajar oleh Tuhan, Engkau akan menyempurnakan kami, Engkau akan melengkapi kami dan memberikan kemampuan kekuatan untuk mengerjakannya. Di dalam nama Yesus, haleluya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Engkau menjadikan anak-anak-Mu menjadi berkat-berkat-Mu Tuhan, haleluya Tuhan, di dalam segala hal untuk menjadi terang, menjadi saksi Tuhan, dan juga Tuhan melakukan kebaikan-kebaikan. Terpujilah Engkau untuk kemuliaan
puji dan hormat bagi nama-Mu. Syukur Tuhan. Amin. Haleluya, mari kita memberikan persembahan tak pernah surut.